Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan siang hari ini teman-teman, ini habis zuhur, cuacanya sangat panas sekali, tapi hari ini adalah bagus-bagusnya untuk melubangi plastik mulsa. Ini lahan bekas kemarin yang hanya saya taburkan kapur dolomit, kemudian saya tambahkan pupuk SP36. Kemudian di sini saya ingin mengukur jarak antar bedengan, kemudian nanti sekalian melubangi plastik mulsanya. Jarak tanam tanaman cabai yang ideal itu berapa, yang paling bagus itu berapa, itu pun juga versi yang setiap hari saya lakukan untuk budidaya tanaman cabai. Terus kemudian nanti lubang yang di tengah-tengah itu buat tanaman apa ataupun saya pergunakan untuk apa, nanti insya Allah akan saya jelaskan agar pelubangan jarak antar tanaman cabai itu posisinya rapi teman-teman. Karena jika kita menanam cabai posisinya rapi, bentuknya rapi, bedengannya bersih, insya Allah itu pun juga 20% menunjang mengurangi hama kutu-kutuan, trip, tungo, kutu kebul, dan juga virus Gemini. Karena kalau jarak tanam terlalu mepet, biasanya kelembapan tanah itu pun juga tidak bisa tersinari dengan sinar matahari secara full. Jika teman-teman baru menemukan channel saya Heri Petani Indonesia, silahkan like, comment, dan subscribe. Jika teman-teman tidak menyukai video saya, silahkan di skip saja. Intinya tujuan kami di sini hanya ingin berbagi pengalaman berdasarkan pengalaman saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Teman-teman, pada kesempatan siang hari ini saya ingin melubangi plastik mulsa. Tapi setiap kali saya melubangi plastik mulsa itu jarak tanamnya itu selalu saya ukur biar ukurannya itu sama. Misalnya 60 cm juga 60 cm, terus jarak ke kirinya juga 50 cm. Jarak antara bedengan ini 1 meter, ada yang 90 cm teman-teman. Dan nanti ini saya menarik benang. Jadi benang ini tujuannya agar lurus teman-teman. Jadi silahkan teman-teman mau menggunakan benang ataupun langsung dilubangi juga nggak apa-apa. Tapi kalau saya sendiri memang kalau ingin menanam tanaman cabai, tanaman melon memang benar-benar harus lurus. Bedengannya pun juga sama. Saya itu orangnya agak bawel teman-teman. Dalam hal membuat bedengan ataupun jarak antar bedengan memang harus sama. Harus menggunakan benang ditarik dan ukuran kanan kiri itu sama. Misalnya bedengan itu 95 cm, ujung sini sama ujung sono juga harus sama, tengah-tengah juga harus sama, harus mengikuti benang dua tempat tadi, kiri kanan saya kasih benang, tujuannya agar ukurannya itu sama. Karena bagi kami kesuksesan dari budidaya tanaman cabai, tanaman melon ataupun tanaman-tanaman yang lainnya itu tergantung dari pemrosesan lahannya. Jadi andil besar untuk keberhasilan budidaya tanaman cabai itu 50% dari proses lahan pertama. Karena lahan itu ibaratkan adalah rumah di mana rumah itu kita tanami, asal tumbuhan itu nyaman biasanya akan tumbuh secara subur. Dan untuk jarak tanamnya teman-teman, ini jarak ke kirinya 50 cm, kemudian jarak antar tanaman 60 cm.
tujuan benang ini agar kelihatan rapi teman-teman. Jadi ke kirinya juga 50 cm, terus ke sananya juga lurus 60 cm. Sebelum dilubangi, kemudian kita kasih tanda karena tali ini adalah tali dari plastik teman-teman. Nanti kalau saya langsung saya lubangi, biasanya plastiknya ini, talinya ini akan putus kena api ataupun, nah saya biasanya menggunakan ini untuk melubangi plastik mulsa. Ini saya biasa beli di online. Kalau teman-teman bikin sendiri juga bisa, dari botol kaleng juga bisa, tapi kalau saya orangnya simple, jadi beli secara langsung. Nah caranya seperti itu, tinggal ditempatkan saja, usahakan apinya itu benar-benar panas. Saya menggunakan arang teman-teman, arangnya juga saya beli, jadi lebih mudah, hasilnya pun juga bagus. Tapi kalau kita menggunakan cutter biasanya, yang tadi saya bilang, saya itu kalau bertani itu maunya itu rapi, lubangnya juga misalnya 10 cm, diameternya juga harus 10 cm. Jadi intinya seperti itu tata cara saya. Mudah-mudahan bermanfaat videonya. Dan untuk lubang yang di tengah-tengah itu rencana nanti adalah untuk lubang pemupukan di saat tanaman cabai itu sudah memasuki masa generatif, yaitu masa pembungaan. Kemudian nanti lubang pemupukan di masa vegetatif akan saya bikin di tengah-tengah situ. Itu tata cara saya melubangi plastik mulsa yang tadi saya bilang, biar dilihatnya itu lurus, tidak belok ke kiri, tidak belok ke kanan. Nah itu lubang tengah itu nanti untuk pembukaan di masa generatif, yaitu masa pembungaan, ataupun nanti rencana buat menaburan kapur dolomit, kemudian buat pupuk taburnya. Karena jika cuaca setiap hari diguyur hujan, itu pemupukan tanaman cabai pun juga harus dilakukan melalui penaburan. Jangan dikocor, takutnya nanti tanah sudah lembab kemudian diberikan pupuk yang mengandung nitrogennya tinggi, biasanya juga memancing datangnya jamur ataupun bakteri nanti, sehingga membuat tanaman cabai itu terserang layu, kemudian virus gemini, virus kuning. Yang sering saya bilang di awal video-video kami sebelumnya juga sudah saya jelaskan, proses lahan sekembur mungkin. Jika itu bukan lahan bekas, kemudian taburkan pupuk kandang. Kalau memang ada pupuk kandang, kebetulan daerah kami, daerah Bogor, susah sekali untuk mendapatkan pupuk kandang. Jika ada pun juga harganya sangat mahal sekali teman-teman. Kemudian taburkan kapur dolomit, berikanlah pupuk dasar secukupnya. Diibaratkan lahan itu adalah pondasi yang nantinya akan ditempatin oleh tanaman yang kita budidayakan. Jika pondasi itu sudah kuat, sudah nyaman buat tanaman, insya Allah tanaman itu juga bebas dari serangan-serangan virus gemini, virus kuning, trip, dan juga tungo. Intinya jika perakaran tanaman cabai itu sehat, insya Allah penyakit pun juga susah sekali untuk masuk. Seperti halnya manusia. Manusia kalau fisiknya itu akarnya itu kuat, maksudnya hati kita itu kuat, biasanya juga susah sekali terserang penyakit-penyakit. Tapi kalau memang hati kita keropos, rapuh, banyak masalah, biasanya juga mudah dan rentan sekali terserang penyakit. Nanti setelah plastik mulsa itu dilubangi, sambil nunggu bibit, kocor menggunakan trichoderma teman-teman. Bisa teman-teman menggunakan merek dagang Anfus juga bisa. Kemudian jika lahan bekas seperti ini, saya sarankan kocor menggunakan fungisida kontak. Dosisnya 4 sendok makan untuk 16 liter air ataupun 20 liter air. Silahkan dikocorkan untuk membunuh jamur-jamur bekas tanaman sebelumnya. Mungkin hanya ini teman-teman yang bisa saya jelaskan dalam video saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Mudah-mudahan walaupun video ini hanya melubangi plastik mulsa, bermanfaat buat sahabat-sahabat tani semua. Terima kasih atas segala support dan doanya. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa memberikan tutorial-tutorial tentang tata cara berkebun yang baik, insya Allah bisa memberikan manfaat buat sahabat-sahabat tani semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda, salam sukses buat para petani di seluruh Indonesia.